Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang diturunkan kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah tersebut kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Dan itu wajib kita syukuri, karena bersyukur merupakan kewajiban dari seorang hamba kepada penciptanya. Salawat beserta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dan mengajari kita untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita berada. Karena takwa kepada Allah merupakan kunci untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik itu di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah mewajibkan kepada kamu untuk menyembah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah wajib yang kedudukannya adalah setelah kita berbakti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua? Karena tanpa perantara keduanya kita tidak akan ada di muka bumi. Pada zaman Rasulullah ada sebuah kisah tentang seorang sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia berasal dari keluarga yang tidak mampu. Dirinya memiliki kekurangan. Dirinya cacat, dan dia memiliki seorang ibu yang sudah tua renta dan tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu ketika, ibu dari Uwais Al-Qarni memanggil anaknya, "Wahai Uwais, kesini. Sebentar lagi ibu tidak akan bersama kamu lagi, nak. Ada satu keinginan ibu yang sampai saat ini belum tercapai. Dan ibu berharap kamu bisa memenuhi keinginan ibu tersebut. Ibu ingin pergi ke Baitullah." Mendengar permintaan dari ibunya, Uwais Al-Qarni berpikir, karena biaya untuk menuju Baitullah dari negeri Syam amat jauh dan membutuhkan biaya yang besar, sedangkan dia berasal dari keluarga yang tidak mampu. Lewat perenungan yang lama, Uwais Al-Qarni akhirnya memiliki jalan keluar. Keesokan harinya, dia membeli seekor keledai. Dan dia membuat kandang di atas bukit
Setiap hari dia menggendong keledainya dari atas ke bawah, tiap hari, tiap pagi dan sore dia lakukan seperti itu. Melihat apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, orang-orang sekitarnya sampai mengatakan Uwais sekarang sudah menjadi orang gila. Karena dia setiap hari menggendong keledainya dari bawah ke atas. Padahal mereka nggak tahu apa maksud dari Uwais Al-Qarni. Setelah berjalan sekian bulan, tenaga Uwais Al-Qarni sudah kuat dan bobot daripada keledai sudah mencapai 100 kg. Disitulah orang baru paham bahwa tujuan Uwais Al-Qarni adalah ingin menggendong ibunya dari negerinya, dari negeri Syam menuju ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Subhanallah, begitu besar bakti dari seorang anak kepada kedua orang tua. Bakti seorang Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Sesampainya di kota Mekah, mereka langsung melaksanakan ibadah haji. Dan ketika tawaf di hadapan Ka'bah, mereka berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibuku." Ibunya berkata, "Bagaimana dengan kamu, wahai Uwais Al-Qarni? Cukuplah bagiku, ibu. Engkau diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan cukuplah bagiku masuk surga hanya karena ridhamu, wahai ibu." Subhanallah. Sebuah bakti yang amat besar dari seorang anak kepada ibunya. Sampai-sampai dia rela menggendong ibunya dari negara Syam menuju Makkatul Mukarramah hanya ingin membahagiakan ibunya. Dengan pengorbanan yang dia lakukan, Allah memberikan mukjizat. Allah menyembuhkan penyakit Uwais Al-Qarni. Dan pada akhirnya Rasulullah menjuluki sahabat Uwais Al-Qarni sebagai manusia langit. Karena doa yang dia panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Qiyam Ramadan yang dirahmati oleh Allah, bandingkan dengan keadaan kita sekarang ini. Berapa banyak anak-anak yang tidak patuh kepada kedua orang tuanya, membangkang kepada orang tuanya. Bahkan tidak banyak dari mereka yang sampai mencelakai kedua orang tuanya. Ingat, kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, carilah ridho dari kedua orang tua kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Ridhonya Allah terdapat kepada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terdapat kepada murkanya kedua orang tua. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, karena itu menjadi suatu kewajiban bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini bisa menjadi pelajaran buat kita untuk menjadikan diri kita seorang anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Pemirsa Qiyam Ramadan yang dirahmati oleh Allah, sebelum kami akhiri, kami menyampaikan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.